In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated and no Allied forces at hand to take over in their place, nationalist feeling swept the people of Indonesia. The Indonesian Republic was 6 weeks old before the first Allied forces returned to the Indies, and some 2,000 British troops, with a contingent of Dutch, landed at Batavia. But by that time, the nationalist government had grasped the opportunity to entrench itself in Java and Sumatra, and Republican extremists had fanned into flame the spirit of nationalism. Pada tanggal 14 Agustus 1945, para kaum muda mengadakan rapat di Jakarta. Dalam rapat ini, Sultan Syahrir mengumumkan bahwa dia mendapat informasi tentang menyerahnya Jepang pada sekutu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, saya dapat berita penting untuk kita semua. Sebaiknya kita duduk dulu, saudara. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Maka telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Sungguh, kabar gembira apa yang Anda kabarkan tadi? Apakah itu kabar kekosongan dari kekuasaan? Biar ku perjelas. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Sedangkan sekutu belum menguasai negara kita. Baik, saya mengerti. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana jika kita meminta pada Bung Karno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju dengan itu. Karena ini memang waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau kalian sama setuju, mari kita ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para kaum muda kembali mengadakan rapat di Cikini dan merencanakan untuk mengasingkan Sukarno bersama Mohatta. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Sementara para kaum tua menolak untuk mengikuti keinginan kita. Bagaimana kalau kita singkam Bung Karno dengan Muhammad Hatta keluar dari Jakarta agar tidak terpengaruh oleh Jepang? Tapi kita akan membawanya kemana? Bagaimana kalau kita membawanya ke Rengas Dengklok? Di sana keamanannya terjamin. Ya, bagus, saya setuju dengan itu. Para kaum muda lalu pergi ke rumah Sukarno untuk mengajaknya dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mencari Bapak ya? Iya Bu, kebetulan sekali. Ada apa ya? Mengapa tengah malam begini kalian sudah datang kemari? Ada hal penting yang ingin kami bicarakan. Sebelumnya kami minta maaf karena telah mengganggu waktu istirahat Anda. Kami diutus ke sini untuk membawa Anda berdua ke luar kota. Memangnya kemana? Kerawang. Kalau kami tidak mau? Maaf Tuan, ini bukan saatnya untuk berdebat. Ini sangat penting. Iya. Bu, Bapak pamit dulu, Bapak akan pergi keluar kota. Bolehkah saya ikut? Akhir-akhir ini saya merasa sesuatu tidak enak akan terjadi untuk Bapak. Baiklah. Maaf, apakah sudah selesai? Kita harus pergi sekarang. Ayo, mari. Mereka pun pergi ke Rengas Dengklok. Mereka tiba di sebuah rumah. Di sana, Bung Karno dan Muhammad Hatta terus didesak dengan cara kasar. Mereka didesak oleh kaum muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Bung Karno, tunggu apa lagi? Ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maaf, saya tidak bisa. Tidak bisa bagaimana? Mau sampai kapan kita menunggu untuk merdeka? Hei, kalian ini apa-apaan? Tidakkah ada cara yang lebih halus? Dengar Bu, kami hanya ingin Indonesia cepat merdeka. Ya, saya tahu itu. Tapi jalannya tidak seperti ini. Bisa kan kalian rundingkan secara baik-baik dengan kepala dingin? Percayalah, jika emosi yang kalian andalkan tidak akan berhasil. Hei kalian, sudahlah. Lepaskan mereka, rasanya sangat tidak pantas menentukan nasionalis seperti ini. Bagaimana bila kita rundingkan secara baik-baik saja? Jadi, bagaimana Bung? Baiklah, saya akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ini. Bagaimana jika di rumah Laksamana Maeda di Jakarta? Dia teman saya, orang Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Ya, saya dengar dia juga perwira tinggi militer. Jadi keamanannya bisa terjamin dan tempatnya strategis. Ya sudah, mari kita ke sana. Mereka semua lalu kembali ke Jakarta dan pergi ke rumah Laksamana Maeda. Permisi. Ada apa tuan-tuan datang kemari? Tapi sebelum itu, mari kita masuk dulu. Maaf, mungkin kedatangan kami mengganggu waktu istirahat Tuan. Kami bermaksud ingin menanyakan, apakah kabar Jepang menyerah kepada sekutu itu benar? Tuan, para kaum muda, teruslah mendesak kami untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana menurut Tuan? Ya, bagus. Ini memang waktu yang sangat tepat. Jika diperbolehkan, kami akan meminjam rumah Tuan. Boleh, boleh. Memang untuk apa? Rencananya kami akan membuat naskah proklamasi. Oh ya, silakan. Mari kita buat naskah proklamasi di ruang makan. Rasanya terlalu banyak orang yang akan membuat naskah proklamasi. Ya, sepertinya Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo pun cukup untuk membuat naskah proklamasi. Ya, sepertinya kami bisa tunggu di sini. Nah, sekarang naskah proklamasi ini sudah selesai. Tapi di mana naskah proklamasi ini akan dibacakan? Lapang Ikada. Di situ keamanan kita tidak terjamin. Maaf, bagaimana jika di rumah saya? Iya, itu bagus. Ya, saya juga setuju. Iya bisa, di sana aman. Permisi Tuan, apakah ada pengibaran bendera merah putih? Tentu saja harus. Itu merupakan lambang kemerdekaan negara kita. Tapi benderanya tidak ada. Apa? Baiklah. Akan kupanggilkan Fatmawati untuk menjahitkan bendera kita sekarang juga. Tolong panggilkan Fatmawati sekarang juga. Dan kain merah dan kain putih menjadi satu sekarang juga untuk menjadi bendera. Apa? Baiklah, akan aku usahakan. Pada bendera merah putih. Hormat, gerak.
Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.